apakah memang memecat karena dasar mereka teman-teman kita ini tidak bisa bekerja, atau ada alasan lain di balik itu seperti itu. Karena ketika teman-teman kita dipecat, gue selalu nanya ya, apakah perusahaan memberikan surat pemecatan? Jawaban teman-teman kita rata-rata tidak diberikan surat pemecatan, tetapi perusahaan menyuruh teman-teman kita untuk menandatangani surat pengunduran diri. Jadi seolah-olah kita yang mengundurkan diri dari perusahaan tersebut seperti itu ya. Padahal kita dipecat nih. Artinya kan di sini ada sesuatu yang salah dengan Kumiainya dan perusahaannya seperti itu. Dan sebenarnya gue tidak ingin menuduh Kumiai atau TSK melakukan hal yang buruk, tapi hal tersebut membuat gue menjadi menduga-duga apakah ini semacam metode baru untuk mendapatkan instant money atau uang cepat ya teman-teman. Action, minasang konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit berpendapat ya dan membagikan pemikiran gue kepada teman-teman. Barangkali nanti setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman juga berpikiran yang sama dengan gue seperti itu ya. Jadi ini masalah tentang menyangkut pemecatan ya teman-teman. Pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada teman-teman kita yang baru datang ke Jepang baru 1-2 bulan seperti itu. Nah, padahal kan sebelumnya kita udah tanda tangan kontrak nih 1 tahun misalnya seperti itu ya, tetapi perusahaan malah memecat seperti itu. Artinya kan di situ perusahaan yang melanggar kontrak ya kan, karena dia tidak tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati. Karena kan di kontrak kerja kita harus kerja setahun gitu, tapi sebelum setahun kita udah dipecat seperti itu kan. Nah, dan kenapa gue ngebahas hal seperti ini, karena di bulan kemarin ya teman-teman ya, teman-teman yang curhat ke gue tentang masalah dia dipecat itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, jadi bulan-bulan sebelumnya juga ada juga sebagian teman-teman yang curhat, "Bang, gue dipecat seperti itu. Gimana nih?" seperti itu. Nah, tapi bulan kemarin jauh lebih banyak ya teman-teman. Gue mendengarkan curhatan orang-orang yang dipecat seperti itu. Padahal kadang dia baru masuk Jepang beberapa minggu, belum kerja 1 bulan, tapi udah dipecat seperti itu. Alasannya mungkin karena dia kerjanya kurang bagus seperti itu, atau mungkin selalu melakukan kesalahan seperti itu ya, dan berbagai macam lah alasan lain lah seperti itu. Nah, sebenarnya ya ketika kita lihat dari sisi pekerja ya teman-teman, kenapa mereka dipecat itu ya memang ada banyak sekali alasan kenapa mereka dipecat. Misalnya ketika mereka tidak bisa diajari ya, ada tipe orang yang memang tidak bisa diajari, walaupun diajari berulang-ulang mereka masih nggak nangkap seperti itu dan melakukan kesalahan yang juga berulang-ulang seperti itu. Nah, biasanya orang-orang seperti itu kadang memang rentan ya kena pecat ya. Dan orang yang seperti itu memang ada ya, karena gue sendiri yang selalu mengajarkan baik tuh ya anak-anak part time di tempat gue kerja. Kadang mereka itu hari ini diajarin, besok diajarin lagi dengan hal yang sama seperti itu. Ya, jadi antara orang Jepang, orang asing itu sama aja, ada yang seperti itu. Nah, terus juga kalau orang asing, problem yang lain itu adalah kadang mereka masih keterbatasan soal bahasa ya teman-teman, dan menurut gue itu wajar karena namanya orang asing baru belajar bahasa Jepang, yang mana bahasa Jepang itu cukup sulit. Masalah tentang bahasa itu wajar terjadi. Terus selain itu masalah pengalaman ya teman-teman. Kadang ada teman-teman kita yang mungkin waktu di Indonesia baru lulus SMA atau SMK atau baru lulus universitas, tanpa ada punya pengalaman kerja sebelumnya langsung masuk ke Jepang dan bekerja seperti itu. Jadi kan ketika kita tidak punya pengalaman kan masih belum terbiasa untuk bekerja seperti itu, belum tahu bagaimana cara bekerja yang baik seperti itu. Dan itu menurut gue juga wajar ya teman-teman. Nah, yang tidak wajar itu adalah ketika perusahaan itu memecat teman-teman waktu baru 1 bulan atau kurang 1 bulan teman-teman bekerja, dengan alasan yang seperti itu yang tidak masuk akal. Karena seperti yang kita tahu, hal-hal yang sepele seperti itu masih bisa ditolerir ya teman-teman, terlebih kita sudah tanda tangan kontrak seperti itu. Kecuali mungkin kesalahan yang mereka yang dibuat itu sudah terlalu parah, misalnya membuat perusahaan rugi seperti itu, atau sampai membuat perusahaan ruginya besar, misalnya kan kayak seperti produksi makanan atau mesin seperti itu ya. Kadang kan kalau salah sedikit itu mau nggak mau harus diulang dari awal, kadang ada ya seperti itu, dan harus dibuang aja seperti itu. Nah, itu kan membuat perusahaan rugi. Tetapi untuk masalah-masalah sepele kadang perusahaan juga ada yang memecat teman-teman kita seperti itu. Nah, sebenarnya perusahaan ini apakah memang memecat karena dasar mereka teman-teman kita ini tidak bisa bekerja, atau ada alasan lain di balik itu seperti itu. Karena ketika teman-teman kita dipecat, gue selalu nanya ya, apakah perusahaan memberikan surat pemecatan? Jawaban teman-teman kita rata-rata
tidak diberikan surat pemecatan, tetapi perusahaan menyuruh teman-teman kita untuk menandatangani surat pengunduran diri. Jadi seolah-olah kita yang mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, seperti itu ya. Padahal kita dipecat nih, tapi kita disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri, seperti itu. Jadi kenapa perusahaan menyuruh menandatangani surat pengunduran diri? Karena ketika teman-teman itu dipecat, teman-teman itu akan dapat uang tunjangan, pesangon lah, seperti itu. Minimal 1 bulan gaji dari perusahaan, dan perusahaan harus membayarkan itu. Tetapi karena perusahaan tidak ingin membayarkan uang tersebut dan perusahaan tidak mau rugi, biasanya teman-teman kita disuruh untuk menandatangani surat pengunduran diri, seperti itu ya. Nah, kadang teman-teman kita yang belum paham, belum tahu tentang perjepangan, mereka ngikut aja seperti itu. Ya udah, tanda tangan aja. Nanti kalau misalnya kadang di pihak TSK juga bilang seperti itu kan, kalau kamu misalnya diberikan surat pemecatan, nanti kamu susah dapat kerja di bidang yang lain, susah untuk dapat kerja lagi, atau nanti susah untuk masuk ke Jepang lagi, seperti itu. Kadang ada TSK yang ngomong seperti itu. Padahal pada faktanya seperti itu ya, itu memang akan jadi sedikit berpengaruh ya teman-teman, surat pemecatan. Tetapi ketika teman-teman mencoba mengapply perusahaan baru dan perusahaan itu mempertanyakan tentang pemecatan teman-teman, kalau sekiranya teman-teman itu bisa menjelaskan dengan baik, itu tidak akan jadi masalah sama sekali ya teman-teman. Dan di sini yang gue pertanyakan itu adalah, kenapa ketika teman-teman kita yang bekerja di Jepang itu dipecat oleh perusahaan, Kumiai tidak bertindak seperti itu. Padahal Kumiai ini fungsinya, atau TSK ini fungsinya adalah sebagai jembatan antara pekerja dengan perusahaan, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada sesuatu yang tidak disukai oleh perusahaan, misalnya si pekerja ini kerjanya kurang bagus atau kerjanya lambat, seperti itu, biasanya perusahaan itu akan menyampaikan ke Kumiai, seperti itu ya, atau TSK. Nanti TSK atau Kumiai mereka akan menyampaikan ke pekerja seperti itu, kamu tolong cepat beradaptasi ya, kinerjanya diperbagus lagi dan pekerjaannya harus dipercepat lagi, seperti itu. Ini semacam perpanjangan tangan lah, seperti itu. Begitu juga dengan seorang pekerja, Kumiai juga menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan. Jadi nanti misalnya sekiranya pekerja mendapatkan kekerasan fisik, seperti itu, mendapatkan perlakuan tidak enak, mendapatkan gaji yang kurang atau kesalahan dalam perhitungan gaji, nah disitulah Kumiai berperan sebagai penengah ya teman-teman, yang mana nanti keluhan pekerja ini akan disampaikan ke perusahaan, seperti itu ya. Jadi nanti terjadilah keseimbangan, kenyamanan dalam bekerja, seperti itu. Jadi semua masalah-masalah itu bisa diatasi dengan baik, seperti itu ya. Nah, jadi itu fungsi Kumiai dan TSK. Tetapi dalam kasus kondisi teman-teman kita ini, Kumiai dan TSK seolah-olah bekerja sama untuk menjorokkan teman-teman kita ini. Ya, kamu memang nggak bisa kerja, ya udah kamu pulang aja, seperti itu. Padahal ya, normalnya sebagai seorang Kumiai ya teman-teman ya, atau sebagai seorang TSK, untuk mendapatkan kandidat atau pekerja orang asing itu tidaklah mudah ya teman-teman. Bisa dibilang cukup sulit karena persaingan banyak Kumiai dan TSK di luar sana yang juga mencari pekerja, seperti itu. Dan pekerja itu jika masuk ke sebuah Kumiai itu merupakan aset ya teman-teman, uang ya teman-teman. Kenapa dibilang uang? Karena ketika Kumiai berhasil memasukkan seorang pekerja ke perusahaan ya teman-teman ya, itu Kumiai akan mendapatkan uang setiap bulannya, akan dibayar oleh perusahaan setiap bulannya, terserah nominalnya berapa, 1 mang, 2 mang, 3 mang, seperti itu ya. Setiap bulan itu akan di-store. Bayangkan kalau misalnya teman-teman 10 bulan aja di suatu perusahaan, Kumiai itu udah dapat uang, anggaplah misalnya 1 bulan dikasih 5 mang, misal dikasih 1 bulan 5 mang. 10 bulan aja teman-teman di perusahaan tersebut, Kumiai udah dapat 50 mang ya teman-teman. Bayangkan misalnya kalau anggota mereka banyak, seperti itu. Mungkin dalam 10 bulan itu dia masukin 10 orang ya, 10 orang, dan dapat mungkin 5 mang dalam setiap bulan itu. Mereka udah dapat 500 ya teman-teman ya, 500.000 yen. Itu kalau kalau misalnya orangnya banyak, seperti itu. Dan Kumiai pasti nggak mau kehilangan orang-orang pekerja mereka, seperti itu kan, atau kandidat mereka, seperti itu. Karena ketika mereka kehilangan kandidat, otomatis pendapatan mereka berkurang, seperti itu kan. Normalnya Kumiai pasti akan mencari orang sebanyak mungkin yang mau masuk ke tempat dia untuk disyokaikan ke perusahaan, seperti itu ya. Tetapi ketika Kumiai tidak berpihak kepada pekerjanya, malah berpihak ke Kaisha, itu merupakan menurut gue sesuatu yang aneh. Apakah jangan-jangan ada sesuatu di balik ini? Nah, kita nggak tahu, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada satu kasus ya teman-teman. Kasusnya itu adalah yang terjadi pada teman gue sendiri. Dia datang ke Jepang waktu itu baru 1 bulan. Dan ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi pada diri seseorang. Kadang kita
kesehatan kita itu bisa saja tiba-tiba drop atau tiba ada sesuatu lah yang mengganggu. Nah, teman gue ini ternyata waktu baru 1 bulan di Jepang dia masuk rumah sakit ya teman-teman. Ya kita nggak tahu lah yang namanya kondisi tubuh orang beda-beda gitu kan. Nah, sebelum dia masuk ke Jepang, dia udah wawancara dengan Kumia dan segala macam seperti itu kan, udah bayar tiket sendiri, si tiket bayar sendiri, nggak dibayarin perusahaan, udah menyiapkan uang di muka atau making untuk apartemen seperti itu, udah diserahkan ke Kumia seperti itu ya. Nah, ternyata setelah dia masuk rumah sakit, perusahaan tiba-tiba mecat ya teman-teman, dipecat, padahal baru 1 bulan nih. Nah, setelah ditanya, dicari tahu gitu kan, padahal baru 1 kali nih sakitnya ya teman-teman, dan belum juga seminggu sakitnya seperti itu, dan tetapi sudah dipecat. Dan saat dipecat, teman gue ini tidak diberikan surat pemecatan ya teman-teman, melainkan surat pengunduran diri. Jadi teman gue ini dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri lalu disuruh pulang seperti itu. Nah, normalnya kalau kita dipecat ya keluarkanlah surat pemecatan seperti itu kan, agar nanti kita dapat bantuan, tunjangan, kehilangan pekerjaan seperti itu ya. Nah, tetapi karena perusahaan seperti yang gue bilang tadi, dia tidak mau memberikan pesangon kepada karyawannya dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri seperti itu. Dan Kumianya pun juga mengiyakan hal tersebut. Dia setuju. Ya udah pecat aja nih orang seperti itu kan. Nah, setelah teman kita ini dipecat dan mau nggak mau dia menandatangani surat pengunduran diri, uang atamaking yang diberikan di awal tadi tidak dipulangkan oleh Kumianya seperti itu, jadi diambil seperti itu kan, karena kan atamaking ini kan tujuannya adalah uang deposit awal seperti itu. Uang deposit awal ini kan akan dikembalikan ketika kita sudah keluar dari apartemen tersebut. Uang deposit awal untuk menyewa apartemen seperti itu ya. Nanti setelah kita selesai menyewa apartemen itu, kalau misalnya apartemennya bersih, tidak ada kerusakan, nanti pihak yang pemilik apartemen akan mengembalikan lagi atamaking ini seperti itu. Atamaking ini ada yang 20, 25, 10, relatif lah, beda-beda. Nah, ternyata tidak sampai di situ saja ya teman-teman. Teman gue ini disuruh untuk bayar denda. Kita udah dipecat, tidak dapat pesangon, uang atamaking kita diambil, terus kita disuruh bayar denda. Luar biasa sekali kan? Nah, disuruh berdenda. Alasan dendanya nggak tahu gue apa gitu. Apakah karena dia tidak menyelesaikan kontrak dengan baik atau gimana, gue nggak tahu. Tetapi dia disuruh bayar denda. Nah, logikanya kan kita udah dipecat, yang mana Kumiai tidak atau TSK tidak memberikan perlindungan kepada kita. Lalu setelah kita keluar dari perusahaan itu, kita disuruh bayar denda. Artinya kan di sini ada sesuatu yang salah dengan Kumiainya dan perusahaannya seperti itu. Dan sebenarnya gue tidak ingin menuduh Kumiai atau TSK melakukan hal yang buruk, tapi hal tersebut membuat gue menjadi menduga-duga apakah ini semacam metode baru untuk mendapatkan instant money atau uang cepat ya teman-teman. Jadi kadang ada orang yang mungkin dia diundang oleh salah satu TSK untuk datang ke Jepang dengan harus bayar segini, biaya segini seperti itu ya. Nanti setelah dia bayar sejumlah uang, nanti pas nyampai di Jepang dia akan pihak TSK atau pihak perusahaan itu akan mencari celah bagaimana supaya bisa memecat mereka seperti itu. Setelah mereka dipecat, nanti mereka diberikan denda seperti itu. Apakah memang ada trik atau motif atau model baru dalam cara mengumpulkan uang dengan cepat seperti itu? Jangan-jangan ini semacam konspirasi seperti itu ya. Karena gue bukan menuduh, tapi gue menduga seperti itu. Karena hal seperti ini sudah sering terjadi ya teman-teman. Kumiai atau TSK mengundang orang asing datang ke Jepang, baru 1-2 bulan udah dipecat. Terus ketika dipecat mereka suruh bayar denda seperti itu. Padahal modal awal aja belum balik seperti itu kan. Apakah ini model baru? Apakah ini modus baru? Gue nggak tahu seperti itu. Gue juga nggak mau menuduh, tapi gue menduga-duga seperti itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, Kumiai itu kalau kehilangan kandidatnya mereka rugi loh seperti itu loh. Nyari kandidat itu nggak mudah seperti itu. Mereka bersaing juga dengan Kumiai gitu, dan kandidat pun juga boleh mencari Kumiai yang mana mereka mau seperti ini. Misalnya mereka nggak mau dengan Kumiai A, mereka bisa pergi ke Kumiai B atau TSKB seperti itu. Ketika mereka tidak ingin dengan TSKB, mereka bisa pergi ke TSKC seperti itu ya. Sehingga persaingan antara TSK itu jadi semakin kuat ya teman-teman ya. Sehingga ketika TSK itu mendapat TSK normal, ketika dia mendapatkan kandidat, mereka nggak akan
melepaskan kandidat tersebut, apalagi mereka potensial seperti itu ya, bahasanya bagus, kinerjanya bagus seperti itu ya. Karena ketika kehilangan kandidat otomatis sama saja dengan kehilangan uang ya teman-teman, kehilangan pemasukan seperti itu. Nah, jadi di sini gue menduga seperti itu. Apakah ini modus baru untuk mendapatkan instant money dengan mengundang orang asing datang ke Jepang, lalu ketika mereka mendapatkan celah untuk memecat orang ini, mereka dipecat lalu disuruh membayar denda dan segala macam seperti itu ya. Ini dugaan gue aja, gue nggak nuduh nih teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang nonton video gue ini, gue ingin dengar ya pendapat teman-teman. Apakah teman-teman juga setuju dengan pemikiran gue ini? Apakah memang Kumiai ada sebagian Kumiai atau TSK yang bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan modus yang seperti ini untuk mendapatkan instant money? Nanti setelah itu, mungkin setelah dia memecat kandidat yang telah membayar denda kepada mereka, jangan-jangan nanti next mereka cari kandidat lagi dengan pola dan metode yang sama. Nanti disuruh bayar denda, disuruh bayar ini, bayar itu, nanti dipecat lagi dan seterusnya seperti itu. Apakah ini sebuah modus atau apa? Gue nggak tahu. Jangan-jangan ada teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti itu, tiba-tiba disuruh bayar denda atau tiba-tiba ada hutang seperti itu ya. Nah, barangkali ada teman-teman seperti itu. Jadi di sini gue ingin coba tanya ya pendapat teman-teman, apakah hal seperti ini termasuk modus baru atau memang itu pure dari kesalahan seorang kandidatnya seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pengalaman yang bisa gue share kepada teman-teman ya. Semoga aja teman-teman dapat perusahaan yang bagus, dapat TSK yang lebih bertanggung jawab, yang tidak hanya menerima uang saja tetapi juga mengurusi teman-teman, dan semoga hal ini tidak terjadi ya kepada teman-teman yang lain ya. Jadi kalau sekiranya teman-teman punya pengalaman yang sama atau sekiranya teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya.